Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Berlian Sultan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan, NPM 2010-00061 dari kelas 10. Nah, dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin yang sudah dijelaskan selama pertemuan sebelum UTS ini. Yang pertama adalah istilah pengantar hukum Indonesia. Sebelum kita membahas pengantar hukum Indonesia, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa arti dari pengantar. Nah, pengantar atau introduction dalam bahasa Inggris atau inleiding dalam bahasa Belanda yang mengartikan memperkenalkan secara umum sehingga kita dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh atau dalam secara garis besar. Dalam hukum Indonesia sebelumnya dikenal sebagai pengantar tata hukum Indonesia. Kemudian ada perubahan, yaitu dihilangkan kata tatanya, sehingga yang dikenal sekarang adalah pengantar hukum Indonesia, yang materinya adalah hukum positif yang ada di Indonesia. Menurut Profesor Dr. Ahmad Sanusi, tata hukum Indonesia adalah hukum yang berlaku sekarang di Indonesia. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa pengantar hukum Indonesia artinya memperkenalkan secara umum, secara garis besar kepada siapa saja yang ingin mempelajari hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, tujuan mempelajari PHI. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui macam-macam dan bentuk dan juga isi hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, kita bisa tahu perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan yang diperbolehkan di dalam hukum Indonesia. Dan yang ketiga, kita bisa mengetahui kedudukan, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Selanjutnya, 3. Perbedaan pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Untuk lebih jelasnya, perbedaan-perbedaan ini, kalian bisa lihat ini. Kalau nggak cukup, kalian pause dulu. Oke? Poin nomor 4. Pengertian hukum. Sampai sekarang ini, di antara para sarjana itu belum mendefinisikan hukum secara tepat. Hal ini juga dapat dilihat dari para pendapat sarjana hukum terkemuka seperti Van Kan dan Van Apeldoorn. Van Kan berpendapat bahwa para ahli pun masih mencari rumus-rumus yang tepat perihal pengertian hukum. Nah, menurut Van Apeldoorn, bahwa tidak mungkin seseorang dapat mendefinisikan hukum secara memuaskan. Karena hukum ini luas dan banyak seginya, sehingga tidak mungkin seseorang dapat mendefinisikan hukum secara baik dan memuaskan. Sebagai pegangan dalam mempelajari pengertian hukum, saya akan menjelaskan dua pendapat, yaitu dari Utrecht dan juga Mokhtar Kusumaatmadja. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan dari peraturan-peraturan yang berisi tentang larangan atau perintah yang untuk mengurus tata tertib kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat tersebut juga harus mengikuti atau mematuhi peraturan tersebut. Nah, menurut Mokhtar Kusumaatmadja, bahwa hukum itu adalah kaidah-kaidah dan norma-norma yang untuk mengatur tata tertib kehidupan masyarakat, yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan juga kaidah-kaidah itu terlaksana di dalam masyarakat. Poin nomor 5 yaitu pengertian tata hukum. Istilah tata hukum dalam bahasa Belanda yaitu rechtsorde atau susunan hukum, yaitu susunan aturan-aturan yang ditata sedemikian rupa secara sistematis dan lengkap. Menurut R. Abdul Jamali, bahwa tata hukum adalah susunan hukum yang memberikan tempat kepada hukum. Poin nomor 6 adalah pengertian dari ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum adalah tata hukum yang sudah berlaku dan sah yang terdapat di Indonesia atau di suatu negara. Sedangkan tata hukum yang dicita-citakan atau yang diharapkan berlaku yaitu disebut ius constituendum. Yang ketujuh adalah pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah kesatuan yang utuh yang terdiri dari tatanan-tatanan atau unsur-unsur yang satu dengan yang lainnya itu terintegrasi. Menurut Friedman, sistem hukum terbentuk
dari subsistem unsur-unsur. Yang pertama yaitu adalah substansi, yang kedua struktur, dan juga yang ketiga yaitu kultur. Poin 8, jenis-jenis sistem hukum. Yang pertama ada sistem Eropa kontinental atau civil law. Civil law ini berkembang di negara-negara daratan Eropa seperti Belanda, Prancis, Italia, termasuk juga Indonesia. Prinsip utama dalam sistem ini bisa lihat di sini. Dan tujuan utama dari sistem ini adalah kepastian hukum. Untuk selebihnya, kamu juga bisa lihat di sini. Seperti biasa, kalau nggak cukup, kamu bisa pause. Oke, yang kedua itu adalah sistem Anglo-Saxon atau common law. Sistem ini berkembang di negara-negara Amerika Utara, beberapa Asia, dan juga negara persemakmuran seperti Australia. Sumber hukum yang utama dalam sistem ini adalah putusan-putusan hakim atau judicial decision. Judicial decision ini atau putusan-putusan hakim ini mengambil dari putusan-putusan hakim yang terdahulu, sehingga itulah menjadi dasar putusan-putusan berikutnya, dan tinggal hakim yang setelahnya itu mengikuti putusan-putusan hakim yang sebelumnya. Untuk kelebihannya, kamu bisa lihat di sini. Yang ketiga, sistem hukum adat. Sumber hukum adat itu bisa menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Tertulis itu berdasarkan prasasti-prasasti peninggalan, dan juga yang tidak tertulis yaitu dari kebiasaan atau common law. Dan hukum adat itu diawasi dan dipimpin oleh pemuka adat. Yang kelima, sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam mendasar kepada senderan agama Islam yang bersumber kepada Al-Quran, kepada hadis, kepada Nabi, kepada ijma, dan juga qiyas. Quran sendiri adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk para umatnya. Sedangkan sunnah adalah tata cara kehidupan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ijma adalah kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan oleh para pemuka agama atau para ulama besar. Qiyas adalah mencari persamaan dari dua hal yang terjadi jika ada kesamaan, yaitu difokuskan untuk mencari persamaan dalam dua hal tersebut. Lalu ada sistem hukum sosialis atau komunis. Pengertiannya kamu bisa lihat ini. Selanjutnya ada sistem hukum kanonik. Sistem hukum kanonik itu biasanya dipengaruhi oleh pengaruh dari gereja-gereja, yang biasanya sistem hukum ini juga berdasar kepada hukum perkawinan yang juga bersumber kepada kitab-kitab yang diakuinya. 9. Pluralisme hukum. Pluralisme hukum yaitu adanya dua perbedaan sistem hukum yang terjadi di dalam suatu lapangan sosial yang sama. Dalam area pluralisme hukum itu terdapat hukum negara, dan di sisi lain itu adalah hukum kebiasaan, hukum adat, hukum agama, dan sebagainya. Yang ke-10 yaitu pengertian dari sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai aturan yang mengikat. Yang ke-11 adalah jenis dan contoh-contoh dari sumber hukum. Sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu formil dan material. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material adalah kesadaran masyarakat atau kesadaran hukum yang terjadi dalam masyarakat sehingga hukum tersebut dapat dianggap sebagaimana seharusnya. Sumber hukum ini juga menentukan isi apa saja yang harus ditaati atau disetujui oleh para masyarakat agar suatu tersebut dapat dikatakan hukum dan juga dapat memiliki kekuatan yang mengikat. Sumber hukum material yang ada di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1940. Sedangkan sumber hukum formil atau formal dibagi menjadi 5, yaitu undang-undang, hukum kebiasaan, ketika ada jurisprudensi, ada traktat, adat, dan ada undang-undang. Undang-undang adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa di suatu daerah atau negara. Undang-undang ini bersifat relatif yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2010
asas berlakunya undang-undang. Bisa juga lihat di sini. Selanjutnya ada kebiasaan. Common atau custom adalah perbuatan yang diulang-ulang, dan juga kebiasaan ini tidak selalu dapat menjadi sebuah aturan hukum. Lalu selanjutnya ada traktat atau perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Contohnya adalah konvensi internasional yang diratifikasi. Tahapan-tahapan traktat yang mengikat menjadi hukum nasional itu adalah perundingan-perundingan dari berbagai negara yang berkenaan atau mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh berbagai negara tersebut. Yang kedua, jika sudah sepakat, maka dilaksanakanlah pertandatanganan atau diparaf sebagai tanda persetujuan sementara. Selanjutnya ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hukum yang sudah inkrah atau putusan yang sudah ditetapkan oleh hakim dan tidak dapat diubah. Jurisprudensi juga menjadi pedoman atau acuan hakim setelahnya untuk memutuskan atau memperjelas perkara yang sama. Dan yang terakhir adalah doktrin, yaitu pendapat para ahli. Poin nomor 12 yaitu penggolongan hukum. Yang pertama, hukum menurut sumbernya. Bisa di sini dan juga di sini. Yang kedua, hukum menurut bentuknya. Yang ketiga, menurut sifatnya. Yang keempat, menurut isinya. Yang kelima, menurut tempat berlakunya. Yang keenam, menurut waktu berlakunya. Dan yang terakhir adalah cara untuk mempertahankannya. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir dan juga menyimak video ini sampai akhir. Semoga dengan adanya video ini kita semua bisa mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, dan juga bisa menambah wawasan kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Terima kasih teman-teman.